Hah? Lemparnya jadi lebih jauh. Lain kali pakai batu seberat 10 ton deh. Aduh, siapa? Tega sekali lempar batu sembarangan. Habislah, jadi kacau semua. Lulu, kamu pakai kekuatanmu dan sebabkan bencana. Tahu karenamu sekte awan harus ganti rugi besar. Kamu tahu, sekte kita ini nyaris bangkrut. Aku tahu aku salah. Jangan pura-pura sedih. Mama, aku harus tinggal di mana di bawah sana? Cari ayah brengsekmu selama bisa menemukannya. Di buntelan ini selain obat luka cuma ada roti kering, gak ada sepeser pun uang. Mama terlalu kejam. Hei nak, jangan datang, aku bisa pulang sendiri. Tunggu di sana, diam saja. Aku susul. Astaga! Hei! Oh, hei! Nenek, kamu gak apa? Gak apa. Hei nak, terima kasih ya. Bukan masalah. Anak baik, kok kamu sendirian? Mana orang tuamu? Mama usir aku dari gunung, suruh aku cari papaku yang aku gak tahu. Anak malang, siapa namamu? Namaku Lulu. Ibu tidak apa-apa. Aku gak apa. Hei nak, gak ada orang tua yang rawat. Gimana kalau putraku jadi ayahmu saja? Hah? Tidak. Kenapa enggak? Anak ini selamatkan aku. Kita harus balas budi. Bu, semua tahu aku punya putri yang hilang 5 tahun. Aku paham ibu mau cucu, tapi banyak anak kecil yang tipu untuk jadi Feng. Itu semua demi harta Feng kan? Bu, ibu dijebak lagi. Omong kosong. Surga sudah putuskan. Lulu ditakdirkan untuk jadi cucuku. Kalau aku tidak akui? Kalau enggak akui, maka aku akan mati di sini saja. Aku enggak pergi. Nenek, tanahnya dingin, gak baik untuk kesehatan. Ayo bangun. Nenek, aku turun dari gunung untuk cari papaku. Aku gak mau orang lain jadi dia. Lihat, dia sama sekali enggak mengakuimu, bahkan remehin kamu. Lulu, kalau kamu terima dia jadi ayahmu, kamu akan ada tempat tinggal dan makanan untuk setiap harinya. Papaku belum ketemu, tempat tinggal itu lebih penting. Ibu, lihat situasi keluarga kita. Jangan menipu anak kecil. Dengar ya, keluarga kami miskin. Saat ini, aku kerja paruh waktu sebagai supir taksi. Setelah ini, aku menganggur. Dasar bocah masih sandiwara saja. Sampai sekarang, aku belum makan. Jadi nenek juga belum makan. Lulu kasih kue kering. Aku bisa cari uang demi kalian. Kamu sangat peduli sama nenek. Enak. Enak. Makan juga.
Karena makan kuenya Lulu, kamu jadi ayahnya. Papa. Lepaskan aku. Baiklah, Bu. Aku adopsi dia. Sudah puas kan? Surat adopsi sudah selesai dan kontaknya juga sudah jadi. Terima kasih, Papa. Bos Alan. Sana. Oke. Papa, ada apa? Aku memikirkan wawancara nanti. Papa, jangan terlalu paksain diri. Aku bantu Mama dari kecil. Sekarang aku bisa cari uang untukmu dan nenek. Jadi wawancaralah dengan tenang. Apa bisa anak kecil sepertimu cari uang demi keluarga? Tentu saja. Pergilah dengan tenang. Aku cari uang dulu. Dadah. Katakan, pura-pura miskin untuk menipu anak kecil. Apa itu berlebihan? Bos, wanita yang ke kamarmu 6 tahun lalu sudah melahirkan putrimu sebelum kabur dan belum ketemu. Kalian tim teknologi meningkat. Kita harus pulihkan CCTV hotel 6 tahun lalu. Awasi, aku urus pembelian gedung bela diri. Kakak cantik, obat-obat ini rahasia dari sekte awan khusus untuk luka dan memar. Efeknya sangat bagus. Kakak, aku nggak bisa kendaliin kekuatanku dan sakiti orang. Mamaku harus kasih mereka obat ini. Sembuh sangat cepat. Kamu kecil bisa sakiti orang. Obat ini apa sungguh manjur? Tentu saja, bisa dicoba ke area luka. Wow, obat ini luar biasa. Ini aku bayar, aku beli 2 buah. Baik. Datang lagi ya kakak cantik. Dadah. Uangku, kembalikan. Dasar anak kecil, CEO grup Feng Alan akan segera tiba di aula bela diri. Dilarang jualan di sini. Bawa sampah ini dan pergi. Alan, namanya sama seperti papaku. Lihat apa? Ayo cepat. Gak mau, kiosku gak ganggu aula bela diri. Kamu siapa bisa usir aku? Dasar anak kecil. Masih muda tidak terdidik. Buat sampah ini untuk menipu orang. Sungguh besar tanpa terdidik. Kamu membual, aku punya orang tua. Maka orang tuamu bukan orang yang baik. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jangan sebut orang tuaku seperti itu. Pergi. Bocah kecil, jangan lancang kau ya. Iya, ada. Aduh. Rasakan itu. Ya, aduh. Iya. Papa, dia tiba-tiba mau usir aku. Aku sudah janji gak ganggu. Lihat apa kau? CEO grup Feng akan tiba. Kalau singgung dia, aku buat kau menyesal. Kau sedang apa? Oh, Pak Tarung, kebetulan sekali. Kami lagi membersihkan area untuk sambut bos Alan. Tapi anak kecil ini dirikan kios di pintu masuk aula kita. Aku cuma minta pindah sedikit, tapi malah buat onar. Astaga, kau sudah tiba. Pindah sedikit.
Orang dewasa mengganggu bocah, ini perilaku karyawanmu. Maaf, dia pekerja paruh. Kami tidak akan mentolerir orang yang mengganggu anak. Mulai sekarang kau dipecat. Pergilah. Tenang saja, kami tanggung jawab dan ganti rugi ke gadis ini. Kau duluan, nanti aku susul. Baik, santai saja. Papa, kamu sangat hebat. Orang jahat itu kena batunya deh. Kau kenapa buka kios? Aku bikin kios untuk cari uang makan kita. Lihat, aku dapat banyak. Kamu dan nenek gak akan lapar lagi. Hihi. Dia bilang mau menafkahiku. Ternyata benar. Kau jual obat buatan sendiri. Mama tahu medis, dia ajari aku. Lihat, ini buatanku, pakai herbal yang kupetik di gunung. Sangat manjur, laris manis. Sepertinya dia hidup susah di gunung. Oh iya, Papa, kamu mau wawancara di aula bela diri? Aku mau melamar kerja di sini sebagai pekerja kasar. Oh, tapi tetap wawancara kah? Tapi tadi guru bela diri itu sangat baik padamu. Katanya di sini kekurangan karyawan. Mereka sangat puas padaku, jadi wawancara cuma formalitas. Wow, Papa sangat hebat. Obat ini bisa obati sakit punggung dan juga memar. Papa, karena kamu kerja di sini, jaga-jaga kamu harus simpan ini. Kalau aku bisa temukan putriku, apa dia juga selucu ini? Bos, 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 kenapa di sini? Ayo, ikut aku sebentar. Lulu, Papa urus sesuatu dulu. Kau tunggu di sini. Jadi bos Alan ini namanya seperti Papa dan juga kenal Papa. Sangat kebetulan. Bos, putrimu sangat lucu. Dia putri adopsiku. Jangan sebar dulu. Periksa identitasnya. Kalau tidak ada masalah, ku kasih tahu identitasku padanya. Baik, bos. Lihat, ini dari tim CCTV, foto yang dipulihkan. Dia wanita 6 tahun lalu. Itu dia. Wanita ini, dia melahirkan anakku dan menghilang. Selamat temukan dia. Pasti putriku ketemu. Tapi identitasnya tidak ketemu. Ada token giok di sini. Ada ukiran huruf. Tapi agak buram, akan diselidiki lagi. Mama, Lulu sudah punya Papa. Kok cepat? Ayah brengsekmu akui kamu. Dia bukan papa kandungku. Dia papa baru yang kuakui. Meski sangat miskin, dia orang yang baik, peduli dan lindungi aku. Ini rasanya punya papa. Gitu ya, selama dia baik itu cukup. Oh iya, selama berlatih jaga kesehatanmu. Jangan hilangin token giok sekte awan. Mama, papa tiba. Papa, aku habis telepon video Mama. Dia yang mengusir dirimu dari rumah ya? Bukan usir aku, tapi latih turun gunung. Apapun itu, kau masih kecil. Harusnya tidak dibiarkan sendiri. Lulu, Bos Alan sudah setuju membiarkanmu buka kios tetap. Mulai sekarang, kau bisa jualan. Terima kasih, Papa. Oke, Papa kerja dulu. Ibu, Dasar bocah, Lulu jualan salep. Keluarga Feng sangat kaya. Kok tega biarin Lulu menderita? Ibu, aku suruh orang awasi Lulu. Dia baik-baik saja. Setelah periksa identitasnya, aku akan beritahu identitasku. Kamu selalu curiga. Baiklah, kirim alamatnya. Mau bawa makanan untuknya. Baik. Kak Alan, kebetulan kita bertemu lagi. Nona Nining, saat kerja, sebut jabatanku. Bos, tentang akuisisi aula bela diri, ayahku juga ikut kontribusi. Apa rencanamu untuk balas budi?
Traktir makan kah? Kamar mandi di mana? Kamar mandi di mana? Kamar mandi di mana? Hei, Papa bersama Bibi cantik, mereka pacaran. Nona Nining, jaga sikapmu. Gak mau, aku datang ke sini cuma demi bersamamu. Nona Nining, terima kasih banyak. Tapi masalah hati tidak bisa dipaksa. Suatu saat, ku buat kamu rela nikahi aku. Maaf. Hah? Kamu yang tadi ngobrol dengan papaku, Bibi cantik? Bocah ini dari mana? Berpakaian lusuh, panggil siapa saja papa. Memalukan. Tahu siapa yang kuajak ngobrol tadi? Sangat cantik tapi berkata kasar. Dasar bocah liar. Hati-hati atau kurobek mulutmu. Kamu Bibi jahat, ganggu anak kecil. Oh ya, aku ganggu kamu lalu kenapa? Kalian usir dia dari aula bela diri. Aku gak mau lihat dia lagi. Baik, Nona. Aku bukan anak nakal. Aku anak baik yang nafkahi keluarga. Jangan mendekat. Jangan paksa aku. Astaga. Dasar bocah bermulut besar. Aku mau lihat seberapa kasarnya dirimu. Mana bisa bocah sekuat itu? Kuat. Aku cuma pakai sedikit. Kamu cuma bocah kecil. Gak percaya akan banyak orang akan kalah. Kalian, keroyok dia. Siapa yang berani ganggu cucuku? Nenek, kok di sini? Cepat sini, nenek bawa makanan. Terima kasih, Nek. Jadi kamu nenek bocah ini. Dasar tua sialan, cepat minta maaf dan ganti rugi. Nenek, nggak apa. Berhenti pura-pura. Coba tipu orang. Kamu tahu nggak siapa aku? Ganggu orang tua, nggak tahu malu. Bocah bilang apa kamu? Kamu harus minta maaf pada nenek. Minta maaf? Kalian rendahan, kotor, murah, miskin, dan bau. Pantas aku minta maaf? Salahkah kalau miskin? Mamaku bilang, kita semua keturunan naga, semua sama. Pikiranmu lebih buruk dari anak kecil. Ibumu benar. Kemiskinan itu adalah dosa besar. Di kehidupan ini, kalian akan diinjak di bawah kakiku. Apa statusmu sampai bicara angkuh begitu? Kenapa? Mau bandingin statusmu? Di Surakarta ini selain keluarga Feng, keluarga Utoyo gak takut siapapun. Jadi kamu dari Utoyo. Gak heran sangat angkuh. Apa kamu tahu aku ibu kandungnya Alan? Kamu bocah panggil bos Alan papa. Kamu si tua klaim sebagai ibu bos Alan. Dasar keluarga halusinasi gila karena miskin, ah? Mimpi setiap hari. Bahkan coba tipu bos Alan. Penjaga, tangkap si miskin dan si bodoh ini dan bawa mereka. Jangan sentuh nenekku. Kalau berani, aku nggak akan segan. Aku nggak akan kotori tanganku sendiri. Kalian cepat tangkap. Kalian mau seperti dia? Yang tangkap mereka dapat bonus 3 kali lipat. Gaji jadi 30 juta. Nenek tahan mereka. Cepat pergi cari ayahmu. Gak perlu papa. Aku juga bisa atasi ini. Mau lawan? Lulu sangat hebat. Oke nenek, orang jahat sudah tumbang. Gitu ya, lalu nenekmu? Sekuat apapun kamu, nenekmu ada di tanganku. Nenek, Bibi jahat, gimana agar nenekku bebas?
Kamu berdiri diam di sana. Baik, Ya. Berhenti. Papa. Kak Alan. Dua pengemis ini pura-pura jadi ibu dan putrimu. Ku kasih pelajaran. Bibi jahat membalikan fakta dan mengganggu orang. Bos Alan itu orang baik, gak akan bantu kamu. Oh, dia tahu yang benar, hormati orang tua dan anak kecil. Tidak pernah mengganggu yang lemah. Bocah itu yang serang duluan. Aku sudah minta maaf, kamu malah buat onar. Kalau tidak bersalah, kita bisa periksa CCTV dan lihat siapa dalangnya. Enggak perlu kan? Nona, di rumah bisa pamerkan kekuasaan karena kau dimanja. Tapi seenaknya di luar, kau harus tahu ini wilayah siapa. Dilarang seenaknya di wilayah Bos Alan. Nona, kau tidak diterima di sini. Jadi pergilah. Cepat bangun. Terima kasih sudah bantu aku. Salep ini untukmu. Tidak perlu terima kasih, masih ada urusan, aku duluan ya. Sudah ku bilang jangan bikin Lulu dirugikan. Ginikah kamu lindungi Lulu? Hah? Ini bukan salah Papa. Ibu, yang ini kecelakaan, Bu. Papa, kenapa tadi nenek bilang dia ibunya Bos Alan? Ingatan nenekmu tidak bagus. Dia selalu menganggap dirinya ibu kandung Bos Alan. Dasar bocah. Nenek, kami akan cari uang untuk obati kamu. Lulu sangat baik. Gak seperti putra durhaka yang fitnah ibunya sendiri. Lulu lapar, iya kan? Nenek bawa makanan enak nih, ayo kita makan. Lulu, nenek gak tahu makanan favoritmu, jadi nenek masak apa saja. Lihat apa ada yang kamu suka. Masak apa saja? Kau minta koki dari hotel bintang 7 untuk masakin Lulu, iya kan? Nenek, aku nggak pernah lihat masakan ini. Astaga, dulu Lulu hidup seperti apa sebelumnya. Jangan sia-siakan, cepat cobalah. Ini sangat enak. Kalau enak, makan lagi. Mama bilang daging sangat mahal. Banyak daging pasti mahal. Apa keluarga kita mampu? Tenang saja, ini dari tetangga, sisa-sisa mereka, sangat murah. Makanlah sepuasmu. Kenapa kalian makan di sini? Tidak tahu kalau ini... Bos Alan? Bos Alan baru saja pergi. Aku temani ibu dan putriku makan. Aku nanti kerja. Pak, kalau ada sesuatu, mari kita bicara di luar. Bos, kau tidak di sini kan? Pak, aku butuh bantuanmu. Lanjutkan. Baik, aku paham. Cuma aku yang tahu aula bela diri ini mengingat statusmu, aku akan aturkan untukmu kerja kasar. Terima kasih kakek Tarung. Gadis ini fisiknya tidak biasa. Energinya stabil, terlihat seperti ahli bela diri. Lulu, kau mau ke aula kami untuk belajar bela diri? Maaf kakek Tarung, Lulu sudah bergabung dengan satu sekte. Sayang sekali. Tapi obat rahasia buatan sekte kami sangat bagus. Kalau kakek mau, aku bisa jual kepadamu. Tentu mau. Kalau manjur, mulai kini obatnya Lulu akan kami beli semua. Yeay, terima kasih kakek Tarung. Nih, burger. Pemilik warungnya bilang ini enak. Maaf ayah, Lulu tertabrak meja. Daging enaknya juga hilang. Gajiku dan biaya pengobatanku habis untuk ganti rugi. Masih harus kerja untuk bayar hutang. Sisa uangnya cuma bisa beli burger. Burger juga enak kok. Kamu, iya kan? Iya. Burger juga enak kok.
Hehehe. Siapa sangka CEO grup Feng yang terhormat bisa berakhir duduk di pinggir jalan makan hamburger. Kamu sendiri yang salah, terima saja. Lulu, ini rumah kita. di mana kamu temukan tempat kumuh seperti ini? Tempat ini bahkan gak sebesar kamar mandi kita. Ibu, ini pertama kali aku kesini. Tidak tahu juga sejelek ini. Ayah, nenek, rumah ini bagus kok. Bisa lindungi kita dari hujan dan angin. Kita nggak akan kehujanan lagi. Lulu sangat suka. Rumahmu dulu tidak sebagus ini kah? Rumah yang ditempati ibu dan aku sangatlah usang. Sering perlu diperbaiki, terutama saat hujan. Masih kecil hidupnya sudah susah. Ibumu menyiksamu ya? Bukan menyiksa, sekte kami menekankan kemandirian. Itu bagian dari latihan. Lulu, mulai sekarang dengan ayah dan nenek, kau tidak akan hidup sengsara. Ayah akan kerja keras untukmu. Ayah cari uang bersama. Ayah, mau kemana? Aula bela dirinya di sini. Ayah salah ingat. Ayo pergi. Lanjutkan meetingnya, Irwan. Kalau ada sesuatu cepat katakan. Hah? Ayah, kok malas gitu? Ayah tidak malas. Ayah cuma istirahat. Terus kenapa di HP ayah aku lihat bos Alan? Bos Alan berikan ayah kerjaan sampingan. Uangnya buatmu kok. Jadi ayah cari uang tambahan saat jam kerja. Nanti kakek Tarung tahu nggak? Tidak. Cepat pulang pelajari tanaman obat. Jangan sampai kakek Tarung tahu. Baik-baik ya. Pergilah. Bos Alan, kau seperti maling. Lebih baik jujur saja. Diamlah. Bagaimana urusan yang kusuruh selidiki? Latar belakang Lulu tidak ada. Jangan-jangan selama ini dia di gunung. Orang tanpa identitas. Ayah, Lulu, kau lapar ya? Masakan nenek enak sekali. Makanlah. ayah makan dulu saja. Anak yang baik. Kalau dia benar-benar dipakai orang buat menjebakku, ini terlalu menyedihkan. Lulu baik-baik ya. Kau makan dulu, ayah ada urusan. Kak Alan, Bos Alan, apa kamu ada sesuatu yang mau dikatakan padaku? Sedang apa di aula bela diri? Ya karena kamu ada di sini, tapi soal kamu menggangguku kemarin sudah kumaafkan kok. Kau tidak seharusnya di sini. Pergilah. Terus kenapa kamu di sini? Apa hubungannya denganmu? Aku sudah selidiki semuanya. Kamu kesini untuk anak bernama Lulu. Dia sengaja panggil kamu ayah untuk menarik perhatianmu. Dia manfaatkan kerinduanmu pada anakmu untuk makan, minum, dan uang. Niatnya nggak tulus. Dia juga punya tenaga aneh. Dia akan menyakitimu, Kak Alan. Dia itu cuma anak kecil, Nona Nining. Jaga mulutmu. Dia nggak akan kubiarkan menyakitimu. Tunggulah saja. Kakek Tarung, apa kamu lihat ayahku? Tidak, mungkin dia ada urusan. Baik, akan kucari lagi. Kuda-kudamu nggak stabil, napasmu kacau. Kuda-kuda dasar silat saja nggak bisa. Kamu minum alkohol ya tadi? Kau bisa tahu? Kurang ajar. Berani sekali minum diam-diam. Kalau kalian seperti ini lagi, gimana pertandingan 3 hari lagi? Kakek Tarung, aku tidur dulu. Dadah. Ya, Pak Tarung. Dia yang kau maksud Lulu si ahli farmasi. Obatnya ajaib. Di usia begitu muda, dia hebat membuat obat. Lulu itu tidak cuma berbakat dalam hal obat, tapi juga tinju silat aliran kita. Ian, bukannya kamu pesaing Kak Alan? Kenapa memintaku ke sini? Nona Nining, aku mau kerja sama denganmu. Kerja sama? Aku berpihak pada Kak Alan. Kita di pihak yang sama. Mana mungkin aku kerja sama denganmu? Hei, kau suka Alan kan? Mana mungkin aku kerja sama denganmu?
ini berita eksklusif. 3 hari lagi akan ada yang menantang aula bela diri. Mantan guru pernah menolong Alan. Dia itu sangat penting baginya. Kalau kau bantu Alan kalahkan penantang, pasti dia akan memandangmu berbeda. Apa yang kamu mau? Peluang kerjasama dengan keluarga Utoyo. Tunggu pesanku. Bodoh. Akan aku lenyapkan aliran silat sepenuhnya. Tanah dari aula bela diri pasti akan jadi milikmu. Hari ini ada tantangan. Larang Lulu ke aula bela diri, jauhi masalah. Pergi senang-senang saja. Lulu, ini tiket kebun binatang untukmu. Hari ini kau akan ke kebun binatang untuk lihat hewan kecil. Ayah ikut juga? Ayah masih harus cari uang untukmu. Oke. Anak baik. Tampaknya hari ini hari sang penantang datang. Enggak, aku nggak bisa senang-senang sendiri. Aku akui kau memang sudah berkembang pesat, tapi dengan bakatmu yang hampir nol mustahil bisa melawanku. Surya, kau dasar pengkhianat aliran silat. Bukan cuma curi teknik aliran silat, menjiplak jurus dan menyebarkannya, tapi hari ini kau berani melawan mantan guru dan kawan seperguruan. Gurumu itu yang berkhianat duluan. Kalau dia tidak pelit mengajariku, kenapa aku harus buka aula sendiri? Lagi pula aturan pertarungannya kan, yang menang yang dapat aula bela diri. Banyak omong, dasar tidak tahu malu, pengecut licik. Di pertarungan kan pemenang berkuasa, yang kalah tidak punya hak bicara. Baiklah, karena kau begitu sombong, biar aku coba silat murahanmu itu. Aula bela diri kami turun-temurun mengandalkan keadilan dan kebenaran. Tidak akan aku biarkan hilang di tanganku. Tidak kusangka, sang guru turun tangan langsung. Salah kami jarang berlatih. Guru itu penerus langsung aliran silat. Silat Surya itu cuma tiruan. Tidak akan bisa kalahkan guru. Mulainya salah, pertarungan ini sulit. Guru sedang mengamati lawan. Waktunya untuk serangan balik. Nah begitu. Alan, bukannya kau pesuruh, kenapa kau tahu aliran silat? Aku pernah dibimbing oleh guru sebelumnya, namun gagal menguasainya. Jarang berlatih, mencari nama aula bela diri. Guru memang hebat, sungguh hebat. Inilah bela diri, kau cuma cari untung, tidak mengasah diri. Maunya cepat menguasai aliran silat. Orang sepertimu pasti tersingkir dari dunia bela diri. Hasilnya sudah jelas, tidak akan aku perpanjang. Pergilah. Betul, kau sudah kalah. Ayo pergilah, minggir. Aliran silat harusnya sudah punah. Silatku lah yang terkuat. Iya. Dasar tua bangka, kenapa so jagoan? Kau jelas curang, tidak sopan. Gurumu jelas tidak mampu melawan lagi. Orangmu sudah habis, kau kalah. Aula bela diri silatmu sekarang milikku. Siapa bilang nggak ada orang? Kak Alan, tenanglah. Pak Ma ini orang yang kubawa dan sangat ahli. Pasti dia menang. Ini urusan aliran silat. Bahkan kalau aku yang maju, ini bukan urusan orang asing. Hei, menurut aturan dilarang bawa bantuan kan? Si bodoh yang disiapkan bos Ian datang. Akan aku hadapi dengan serius. Memang kenapa kalau ada bantuan? Silatku tidak terkalahkan di mana-mana. Wah, sombong sekali. Kak Alan, lagi pula orang yang kalah dari guru. Kenapa nggak coba kasih kesempatan Pak Ma? Aku yang taruhan, kamu yang untung. Kau bisa tahu kalau hari ini ada penantang? Aku nggak sengaja dengar. Lihat, pertarungannya dimulai. Gaya Pak Ma agak aneh. Khawatir dia kalah sama Surya. Jurus Surya ini semua sasar bagian bawah. Sangat cerdik dan kejam. Dasar Pak Ma belum bagus. Bisa-bisa kalah. Omong kosong. Bos Ian yang merekomendasikannya. Dia mau kerjasama dengan keluarga Sutoyo. Seharusnya nggak menjebakku kan? Pak Ma, bangun! Kalian semua tidak berguna. Kalau tidak ada lagi yang maju, serahkan aula bela diri ini. Nona Nining, ini kali silat yang kau temukan. Bawa dia kemari.
Biar aku urus sendiri. Ayah, kurang ajar. Kamu nggak boleh panggil dia ayah. Bukan urusanmu, bibi jahat. Hebat sekali. Gaya silat Alan. Persis ajaran mantan guru. Menangani Surya pasti mudah. Dasar silat Alan lebih baik dari kita semua. Hah? Iya, dia sangat kuat. Surya kali ini pasti kalah. Enggak. Lulu, kamu ngomong apa sih? Lulu, kenapa kau malah tidak mendukung kita sendiri? Iya, memangnya kenapa? Ayah nggak bisa lawan si jahat itu. Dalam 3 jurus dia pasti kalah. Iya. Jadi begini tampang orang yang sangat berbakat silat. Sangat kuat. Alan, lanjutkan seranganmu. 1 jurus, bagus. Hajar habis bajingan itu. 2 jurus lagi dan Pak Ma, Surya mulai serius. Energi tak tergoyahkan. Surya, kau ternyata mencuri jurus terlarang silat energi tak tergoyahkan. Sayang sekali iya, teknik yang begitu hebat, tapi justru dilarang oleh silat. Sangat disayangkan. Kau kalah, belum ada yang bisa mengalahkanku. Kalau begitu, aula bela diri ini milikku. Sebelum sepenuhnya kehilangan kesadaran, aku tidak akan menyerah padamu. Sepertinya Alan tetap bukan tandingan Surya. Sekarang harus bagaimana? Apakah aula benar-benar akan diambil Surya? Apa warisan ratusan tahun ini akan berakhir hari ini? Leluhur tarung, asal kau menyerah sekarang, aku bisa mengampunimu. Kau tidak layak untuk kuserahkan. Kalau begitu, akan aku perlihatkan padamu apa itu rasa sakit. Hiya. Masih tidak mau mengaku kalah? Jangan berharap. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu akibat tidak menyerah. Kakek Tarung! Bukannya kau orang yang nining? Kenapa kau berkomplot untuk menjebak Pak Tarung? Bukan aku nggak tahu. Beneran nggak tahu. Kalau masih tidak menyerah, maka dia akan melumpuhkan guru. Mengejar orang yang sudah terluka, keahlian apa itu? Biarkan aku yang mencoba tinjumu. Bocah, jangan ikut urusan orang dewasa. Kalau kamu memang berani, lawanlah aku. Dengan tubuh kecilmu itu, kau akan aku kalahkan. Aku, Lulu, paling gak takut sama orang jahat. Ayo. Jangan. Lulu, tidak usah. Kau masih kecil. Kau tidak bisa mengalahkannya. Aku sangat kuat. Kuat saja percuma. Kalau lawan pakai segala cara untuk pecahkan formasimu, kamu pasti akan tetap kalah. Kamu di pihak siapa sih? Sampai bela orang lain. Masih mending daripada biarkan anak kecil jadi babak belur. Orang dewasa melawan anak kecil sudah pasti gampang menangnya. Ayah dan kakek Tarung terluka bukannya karena orang yang kamu bawa itu pengkhianat. Dasar. Lulu, kau tidak boleh turun. Kau ini masih kecil. Lulu, bukannya aku tidak percaya. Aku takut kau terluka. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Tidak ya tidak. Lulu, kau tidak boleh turun. Kau masih kecil. Lulu, kau jangan paksakan diri. Cepat kembalilah. Dasar bocah. Bela diri bisa membuatmu terluka. Aku, Lulu, akan membantu ayah terus mempertahankan aula bela diri. Ayah, percaya aku. Gak akan kubiarkan ayah kalah. Turunlah saja. Hati-hati, awas kena pukul. Dasar bocah. Jangan menangis kalau aku pukul ya. Duka kakek Tarung dan duka ayah akan kuselesaikan semuanya denganmu. Terima ini. Hiat, iya. Hup, iya.
Itu karena perbuatan curangmu, ganggu anak kecil dan ganggu ayahku. Selesai deh. Ya, kita menang. Kita menang. Lulu menang. Lulu menang. Lulu. Lulu, kau hebat. Kau terluka tidak? Ayo ke rumah sakit. Aku menang karena tenagaku. Dasarku sebenarnya nggak sebaik itu. Sepertinya aku tidak bisa melenyapkan silat. Cuma bisa pakai rencana kedua. Aku belum kalah. Tahu siapa yang mendukungku? Memangnya siapa? Aku nggak melihat siapa-siapa. Apa ada orang di belakangnya? Jangan-jangan hantu lagi. Tidak ada hantu. Yang dia maksud, ada orang berpengaruh yang diam-diam mendukungnya. Ibu pernah bilang, rakyat kecil susah lawan yang kaya dan berkuasa. Cerewet sekali sih. Takut ya? Kalau takut, cepat serahkan aula bela diri. Kau kalah tantangan. Kini malah so main kuasa saja. Sangat memalukan. Aku beritahu ya. Yang mendukungku itu dia. Keluarga Utoyo dari ibu kota. Oh, Enggak, bukan aku. tidak disangka kau orangnya seperti ini. Enggak, aku nggak kenal dia. Dia memfitnahku. Oh, aku paham. Kamu orangnya Ian. Dia sengaja atur ini untuk menjerumuskanku agar aku nggak bersama Kak Alan. Ian? Siapapun yang menyuruhmu, aku tidak pernah takut. Irwan, buka matamu lebar-lebar. Dia itu CEO grup Feng yang ternama, Alan Feng. Keluarga Utoyo pun tidak ada apa-apanya. Kau bos Alan? Bos Alan, aku cuma disuruh orang. Mohon maafkan aku, lepaskan aku kali ini. Dulu kami tidak mengejarmu. Tapi sekarang sudah terlambat. Hukum dia. Semuanya ikut denganku ke kantor polisi. Kamu bos Alan, terus dia siapa? Nona Lulu, aku asisten bos Alan. Namaku Irwan, panggil saja Kak Irwan. Ada alasannya. Aku tidak... Aduh, bocah ini, Lulu hilang. Lulu? Kenapa Kak Ula bela diri lagi? Nenek, benarkah kamu ibu bos Alan? Lulu, soal ini bukan nenek yang mau sembunyikan. Ayahmu lah yang memaksakan ini. Jangan salahkan nenek ya. Bu, bisakah bicara baik tentangku? Lulu, tanganmu kenapa? Barusan terlalu keras, agak sakit. Wah Lulu, tangannya terluka. Ayo, nenek antar kamu ke rumah sakit. Baiklah, ayo semua pergi berobat. Nona Nining, kau tiba-tiba muncul kali ini, bahkan bawa mata-mata. Aku curiga dengan niatmu. Kak Alan, aku kan juga korban. Ian yang bilang bisa bantu aku dekat denganmu. Aku juga dirugikan. Mulai hari ini, kerjasama keluarga Feng dan Utoyo berhenti. Apa? Kak Alan, keluarga kita sudah lama bekerja sama. Masa karena hal kecil kamu batalkan kerjasama kita? Kau sudah melanggar batasku. Aula bela diri ini wilayah bos Alan. Kalau ikut campur seenaknya karena kau dimanfaatkan, kami hampir kalah. Keluargamu tidak kami tagih. Itu sudah sangat terhormat bagi ayahmu. Enggak, tak boleh dibatalkan. Kak Alan, kenapa kamu setia pada gadis kecil gak jelas ini tapi dingin dan kejam pada aku? Kak Alan! Lulu, ayo datang. Bicaralah yang baik, dia anak penurut. Dia pasti paham. Lulu, lapar tidak? Ayah bawa makanan favoritmu. Kau makan yang cukup, biar cepat sembuh. Ayah, katakan yang mau kamu katakan. Aku dengarkan. Lulu, sebenarnya aku punya anak perempuan. Selama ini aku terus mencarinya. Selama aku mencari anakku, banyak orang yang kirim anak kepadaku untuk mendekati keluarga Feng. Sampai palsukan tes DNA dan rekaman video. Ini membuat banyak anak tidak bersalah terjerat dalam skema mengerikan. Tapi Lulu, aku nggak sengaja mendekatimu. Tentu saja ayah tahu. Ayah sudah selidiki semuanya.
Ayah salah paham. Maafkan ayah, Lulu. Kau mau memaafkan ayah kan? Ayah, aku... Ayah, ku maafkan kok. Segampang itu kau memaafkan. Iya dong. Mau ayah punya uang atau enggak, yang selalu melindungi dan menyayangiku kan selalu ayah. Terima kasih, Lulu. Tapi sekarang ayah CEO ternama. Lulu tak perlu lagi cari uang. Sekarang ayah punya uang. Kau tidak perlu kerja keras. Jangan, ibu bilang orang harus mandiri. Baiklah, terserah Lulu saja. Besok ayah umumkan hubungan keluarga kita ya. Mulai sekarang, kau akan menjadi nona besar grup Feng. Enggak, aku nggak mau. Kenapa tidak? Kau tidak suka? Nona besar grup Feng itu kakakku. Aku nggak bisa gantikan dia. Sampai kakak ketemu, jangan umumkan dulu ya. Ini apa? Ini sudah kuminta setengah bulan. Benang merah suci dari kuil. Ini untukmu. Agar selamat terlindungi. Terima kasih ayah. Ayah kan kasih hadiah, Lulu bisa balas kasih apa? Lulu kan banyak tenaga. Jangan. Kata dokter, di masa pemulihanmu dilarang pakai tenaga. Kalau dipaksakan, nanti lukamu bisa tambah parah. Begini saja. Besok ayah kerja, bawakan bekal. Itu hadiah balasannya. Yeay! Jadi ini perusahaan ayah besar dan mewah sekali. Anak kecil mana ini? Ini tempat kerja, bukan tempat main. Pergi sana. Namaku Lulu, aku cari ayahku. Cari Paman Alan mau bawakan bekal. Mau ketemu Bos Alan? Iya, ada masalah? Kamu kenal Bos Alan? Mending bilang saja kamu kenal Tuhan juga. Lihat dari rambut sampai kaki, mana ada orang begini kenal Bos Alan. Jangan bicara aneh ya. Kenapa menilaiku dari tampang? Aku memang kenal. Kalau dia turun, kamu tahu sendiri. Bos Alan sangat sibuk, tak ada waktu untukmu. Pergi sana, kalau enggak aku panggil satpam. Grup Feng kenapa punya orang jahat sepertimu? Berisik. Bos Nining, kamu datang. Biar ku antar. Aku juga mau naik cari Paman Alan. Dasar anak kampungan. Berani banget mengejar Kak Alan. Sampai ikut ke perusahaan. Nggak tahu malu. Jadi kamu cuma anak miskin yang mau nyari pelindung. Hampir aku tertipu sama tingkahmu itu. Ngomong apa sih? Aku ini serius. Anak kampung sepertimu emang pantas kenal Bos Alan. Aku nggak bohong. Aku memang kenal Paman Alan. Bos Nining, silahkan naik. Biar ku tahan dia. Kartu ditolak, silahkan ke resepsionis. Kak Alan sampai begini. Kartu ditolak. Hah? Bibi jahat, aku bisa masuk dan kamu nggak bisa. Gesek kartunya. Apa yang kau lakukan? Bos Alan, anak ini mencuri gelang merahmu. Kami langsung menangkapnya. Siapa bilang dia mencurinya? Aku yang memberikan gelang merah itu padanya. Apa? Siapa bilang dia mencuri? Gelang merah ini, aku yang memberikannya. Apa? Sejak kapan Bos Alan ada anak di sisinya? Bahkan dia kasih gelang merah padanya. Identitas anak ini tidak biasa. Resepsionis yang suka menindas akhirnya dibalas. Lulu, apa mereka sudah mengganggumu? Mereka menolakku. Makanan yang kubelikan untukmu jadi tumpah. Mereka juga menginjak tanganku. Tapi Lulu ingat kata dokter. Jangan menggunakan kekuatan. Lulu, apa masih sakit? Siapa yang melakukannya? Jadi kau yang menginjak tangan Lulu. Bos Alan, kamu, apa hubunganmu dengan anak ini? Apa hubunganku dengannya? Bukan urusanmu. Tapi kau, sebagai resepsionis di grup Feng, apa begini caramu perlakukan tamu? Bahkan kau menindas seorang anak kecil. Nona Nining, tolong jaga sikapmu. Kak Alan, apa gunanya gelang itu milikmu? Tapi hatinya tetap hitam. Dia kesini cuma untuk menumpang hidup denganmu. Omong kosong. Irwan, temani Nona Nining pulang. Kak Alan, kenapa kamu gak punya hati? Nining, sejak keluarga Feng dan Utoyo memutus kerjasama, antara kau dan aku tidak perlu bertemu lagi. Kak Alan, kenapa? Bahkan Lulu bukan putrimu.
Dia cuma anak nakal yang asalnya nggak diketahui. Kenapa kamu melindunginya? Kenapa kamu baik sekali padanya? Bahkan kamu kasih dia gelang merah. Karena Lulu adalah putri adopsiku. Apa? Kamu mengadopsinya? Papa, kamu ngomongnya kuat sekali. Seseorang menindasmu berulang kali. Kalau tidak aku jelaskan, aku tidak pantas jadi ayahmu. Aku putri adopsi papaku, namaku Lulu. Sebelum gedung tarung diambil alih, Bos Alan sudah mengadopsi Lulu. Ini dokumen adopsi yang sudah disahkan. Nining, aku katakan sekali lagi, Lulu adalah putriku. Grup Feng sudah memutus hubungan kerja dengan Utoyo. Aku tidak punya rasa apapun padamu. Irwan, antar Nona Nining pulang. Suruh keluarga Utoyo mendisiplinkannya dengan baik. Aku gak mau pergi ke Alan. Papa, gelang merah ini dirusak pekerja itu. Berani sekali kau. Itu putri Bos Alan. Sepertinya resepsionis ini akan tamat. Grup Feng selalu disiplin. Suka menindas yang lemah, harusnya sudah lama Bos dipecat. Alan, aku salah. Aku nggak bermaksud. Nona Lulu, aku nggak tahu siapa kamu. Aku salah. Tolong ampuni aku. Kau dipecat. Segera berlaku. Kau di blacklist dari semua industri. Lulu, ini semua salah ayah. Ayah tidak melindungimu dengan baik. Gak apa-apa, cuma lecet sedikit saja kok. Nanti, kau istirahat dengan baik di rumah sakit. Sebelum pulih benar, tidak boleh lari keluar. Kakek Tarung, ini hari penyembuhan terakhir. Kenapa papa belum datang? Lulu, Bos Alan itu sibuk sekali. Tunggu sebentar lagi. Kalau kita tunggu lagi, Lulu bisa tumbuh bulu. Bos Yang, Surya dibawa ke kantor polisi. Kita belum dapat lahan gedung tarung. Aku baru dengar di sekitar Alan muncul anak yang sangat kuat. Itu putri adopsinya. Dia mengalahkan Surya. Seorang anak? Seberapa kuat dia? Surya cuma menyalahkan orang. Bagaimana penyelidikan di Askop? Sudah dikonfirmasi. Ketua dari Askop pasti sudah di rumah sakit. Bagus. Begitu aku terhubung di Askop, di bidang farmasi, aku akan lebih kuat dari Alan. Patua, kenapa kau berkeliaran? Kau tidak lihat arahmu? Maaf anak muda, mata orang tua ini sudah tidak bagus. Kamu menabrak orang tapi mau lari. Kakek, kamu nggak apa? Apa kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Terima kasih anak kecil. Kamu sudah menabrak orang tapi nggak minta maaf. Tidak perlu, ini cuma kecelakaan. Anak muda tidak perlu minta maaf. Aku memang tidak mau minta maaf. Dari mana anak nakal ini datang? Ikut campur urusan orang. Aku cuma membela kakek. Oh sayang, ini cuma masalah kecil. Jangan berdebat, jangan berdebat. Bos Ian, kenapa kamu datang ke rumah sakit sendiri? Ada yang bisa kubantu untukmu? Di mana ruangan anak nakal itu? Dia tinggal di ruang VIP lantai atas. Zaman sekarang siapa saja bisa tinggal di ruang VIP. Cepat, segera usir dia. Baiklah, akan kuatur sekarang juga. Siapa kamu? Apa hakmu mengusirku keluar? Aku wakil dekan ditugaskan mengurus logistik. Tentu aku berhak mengurus kepulanganmu. Menyalahgunakan kekuasaan, aku rasa kamu gak pantas jadi wakil dekan. Apa katamu? Membantu menindas orang tua dan kamu gak kasih orang bicara. Diam kamu. Di mana orang tuamu? Suruh orang tuamu berkemas dan keluar. Papa gak perlu ikut campur. Aku gak akan keluar. Bukan urusanmu. Jalan. Akan kuurus kepulanganmu. Rumah sakit macam apa ini? Yang mau mengusir anak kecil yang sakit? Siapa ini? Kamu kenal anak ini? Tidak. Kalau begitu bukan urusanmu. Terima kasih kakek. Jangan ikut campur. Aku bisa mengurusnya sendiri. Di mana orang tuamu? Panggil orang tuamu. Aku nggak mau. Bisa apa kamu? Hei, dasar anak nakal. Berani kamu melawanku? Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku. Aku nggak mau. Masalah kecil begini nggak perlu kasih tahu papaku.
Ini Hah? kenapa anak ini? Wah, Persis seperti yang kamu lihat. Jangan terkejut. Akan kutunjukkan padamu hal yang lain. Kalau kamu Oh. belum mengerti, kecerdasanmu perlu kutanyakan. Gimana kamu bisa kuat sekali? Kalau bukan karena kekuatan ini, aku sudah lama ditindas. Hah? Dasar orang tua brengsek, minggir. Tidak mau. Saat kau menindas orang tua dan anak-anak, apa kau memikirkan ini? Hiya. Ada. Kau tahu siapa aku? Masih berani menyentuhku? Aku nggak tahu, dan aku nggak mau tahu. Aku tidak mau berdebat denganmu. Biarkan aku pergi. Tentu. Saat Lulu bahagia, Lulu akan melepasmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bos Alan, pihak rumah sakit bilang ruang Nona Lulu dikunci dan ada keributan. Apa yang terjadi? Belum bisa dipastikan. Apa Nona Lulu merusak sesuatu lagi? Ayo ke sana, kita lihat. Kenapa kamu di sini? Bagaimana keadaanmu? Aku dengar dokter bilang kau. Ian, untuk apa kau ke sini? Lulu, apa yang kau lakukan? Paman jahat ini menindas orang, aku kasih dia pelajaran. Aku menggambar di wajahnya, jadi dia nggak berani keluar. Lihat, ini semua perbuatannya. Lulu, jangan tekuni lagi bidang seni. Tidak cocok untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali belajar obat-obatan. Alan, jadi dia anak yang kau adopsi. Hah? Kekuatannya luar biasa. Namaku Lulu. Kalian memang cocok, pantas saja kalian mirip. Selalu memakai metode menjijikan. Omong kosong. Pasti kau duluan yang memancing Lulu. Hah. Jangan sombong dulu. Alan, Lulu, kalian tunggu saja. Kau yang baru saja diangkat jadi wakil dekan. Siapa kamu? Disiplinkan anakmu dengan baik. Orang-orangku, tidak perlu kau untuk mengaturnya. Kau dipecat. Kamu gak berhak memecatku. Aku adalah Alan. CEO dari grup Feng Alan Feng, pemegang saham rumah sakit terbanyak. Sekarang kau tahu identitas bos Alan. Dikeluarkan, itu adalah pilihan terbaikmu. Anak kecil, masalah sudah selesai. Aku mau kembali dulu ya. Kakek, tunggu. Ini salep untuk memar. Kamu bertambah tua. Kalau kamu terbentur, kamu bisa oleskan salepnya. Akan sembuh dengan cepat. Anak kecil, kakek berterima kasih ya. Sampai jumpa, kakek. Semoga kamu lekas pulang. Iya. Lulu, siapa dia? Dia kakek yang kebetulan aku jumpai. Dia baik sekali. Saat Lulu kasih pelajaran pada paman jahat, dia membantuku menjaga pintu. Bos Alan, perlu aku cari tahu? Tidak usah, cuma kenal karena lewat saja. Tidak perlu diperiksa. Kapan Lulu boleh pulang? Lulu nggak suka rumah sakit. Aku mau pulang. Ayah akan bawa Lulu pulang sekarang. Yeay, Lulu pulang. Oh, Nenek, angkat tanganmu lebih tinggi. Baiklah. Papa, kuatkan lenganmu sedikit. Formula obat ini pasti itu obat yang sudah lama hilang. Ini saatnya untuk Askop membuat perubahan. Anak kecil, biar kakek lihat kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan main herbal lagi, makan dengan baik. Enggak, aku sudah janji dengan kakek Tarung untuk membuat salep khusus penguat untuk silat. Dasar nakal, biarkan saja dia main. Baiklah,
Baru-baru ini grup Feng meluncurkan proyek farmasi baru. Banyak sekali bahan obat. Kasih tahu ayah kalau kau butuh sesuatu. Benarkah? Hmm? Aku butuh ini. Bahan-bahan ini berharga sekali. Aku takut grup Feng tidak punya. Bos Alan, Askop tiba-tiba mengadakan lelang dan mengundang grup Feng. Katanya siapapun yang memenangkan bahan obat misterius bisa bekerja sama dengan asosiasi. Hebat sekali. Akhirnya Askop buat pergerakan. Papa, Askope itu apa? Nah, organisasi yang mengendalikan inti teknologi pengobatan. Dulu grup Feng demi proyek farmasi mendatangi berkali-kali tapi ditolak. Dan sekarang mereka membuat lelang. Lulu, bahan obat yang kau inginkan mungkin bisa didapatkan di sana. Benarkah? Kalau begitu Lulu mau ikut. Bawa dia untuk bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu kita senang-senang di pelelangan. Dapatkan bahan obat misterius. Tapi banyak orang di pelelangan. Kau harus jaga sikapmu. Selalu di sisi ayah. Yeay, terima kasih Papa. Hasan, keluarga Li sudah membayar mahal untuk mengundangmu di pelelangan ini. Kali ini bahan obat misterius. Apa kau bisa dapatkan? Tentu saja, aku Hasan sudah membaca buku obat-obatan dari kecil. Aku dikenal sebagai jenius farmasi. Kalau bakatku urutan kedua, tidak akan ada yang berani mengaku urutan pertama. Bos Irfan tenang saja. Bagus. Aku harap kau buktikan ucapanmu. Sosok itu nggak asing. Kakek, ternyata kamu. Kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali, anak kecil. Apa yang kau buat di sini? Aku di sini menghadiri lelang Askope. Kamu? Aku bekerja di sini. Apa sakitmu sudah lebih baik? Terima kasih perhatianmu. Aku sudah pulih. Aku keluar untuk mencari uang. Kakek, kamu hebat sekali. Lulu mau belajar darimu. Lulu nggak akan mengganggu kerjamu. Dadah, kakek. Sampai jumpa nanti. Kenapa Alan di sini? Dengan putri adopsinya, dia kelihatannya penyayang. Anak itu mungkin mau bermain di sini. Bosian, jangan cemas. Tidak akan kubiarkan orang menghalangimu mengambil bahan itu. Barang lelang pertama dari Dinasti King, kotak gaharu ukir giok. Gaharu premium. Wanginya meresap ke limpa, menjernihkan pikiran dan energi. Dulunya kotak harta kerajaan. Sekarang cocok untuk tempat penyimpanan herbal. Kotak dari kayu gaharu. Indah sekali. Aku dengar lelangan ini menyimpan bahan obat misterius yang berharga. Apa istimewanya sebuah kotak? Kotak harta gaharu memang berharga tapi tidak unik. Bosian, apa kau tertarik? Kotak gaharu ukir giok. Penawaran pertama 200 juta. Kenaikan minimum 50 juta. Dulu, apa kau suka? Aku suka. Gaharu bukan sekadar kotak, tapi bisa digunakan sebagai obat. Aku tawar 1 miliar. Kamu menawar sebanyak itu. Selama kau menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Apa Alan sudah gila? Apa kotak itu berhubungan dengan bahan misterius? 2 miliar. Hmm. 5 miliar. 7 miliar. Itu harga yang gila. 7 miliar sekali. 7,5 miliar. 8 miliar. 8,5. Hah? Bosian, kotak harta ini tidak pantas semahal itu. Jangan menawar. Anak itu menantangku dan barang ini tidak boleh jatuh ke tangannya. Aku menawar 10 miliar. 15 miliar. Kau ini sengaja melawanku, ya kan? Apa kamu bisa menaikkan tawaran? Kalau kamu nggak bisa, jangan beli. Keluarga Li punya banyak uang. Aku tawar 20 miliar. Kalau kau bernyali, naikkan lagi. 20 miliar 1 kali, 20 miliar 2 kali. 20 miliar terjual. Terjual. Kotak harta ini menjadi milikku. Kau kalah. Kalau begitu selamat menghabiskan 20 miliar untuk membeli gaharu berumur 20 tahun. Kau kira aku percaya? Kalau kamu nggak percaya, minta orang memeriksanya. Meskipun kerajinan ini untuk kerajaan, gaharu ini memang berumur 20 tahun. Murah hati sekali kamu. Dengan harga setinggi 20 miliar, kamu membeli kotak harta yang harganya cuma 200 juta.
Kau sengaja menaikkan harganya supaya aku bisa membeli kotak ini kan? Apa aku benar? Lagi pula itu tetap gaharu. Aku membayar tinggi karena aku menyukainya. Apa kamu gak menyukainya? Kau 20 miliar tidak berarti untukku. Kalau kamu memang gak menyukainya, aku bisa membantumu. 300 juta serahkan kotak itu. Gimana? Cih, aku membelinya 20 miliar. Kau tawar 300 juta. Kau kira aku ini bodoh? Aku membantumu menutupi sebagian kerugian. 300 juta tetap uang juga. Bosian, jangan lewatkan kesempatan. Membawa pulang barang ini cuma akan tersimpan di gudang. Lebih baik Lulu yang mainkan. Bosian, gaharu yang di kotak ini biasa saja. Menjual kepadanya bisa mengembalikan sebagian uangmu. Aku tahu. Aku cuma tidak mau Alan dan bocah nakal itu merasa puas. Kami gak memaksamu untuk menjualnya. Kalau gak mau, lupakan saja. Hah, cuma kotak penyimpanan biasa. Tapi dia menyukainya. Bodoh sekali. Keluarga Lee kaya dan berkuasa. Aku tidak peduli dengan gaharu 20 tahun ini. Aku akan berbaik hati menjualnya padamu. Semua orang mendengarnya. Dia mau membayar 300 juta untuk membeli kotak ini. Aku tidak memaksa penjualan. 300 juta untuk kotak harta gaharu. Terbilang mahal, tapi cukup bermanfaat. Aku nggak menyangka Bos Alan mau mengeluarkan 300 juta untuk membelikan putrinya kotak buat main. Itu terlalu memanjakannya. Anak ini baru saja menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Apa mungkin kotak harta itu benda spesial? Mana mungkin? Kira-kira apa yang spesial dari kotak itu? Kamu berlebihan. Bos Alan sudah lama berbisnis. Kenapa bisa kau berbuat hal yang merugikan? Bos Alan sudah mendominasi dunia bisnis bertahun-tahun, tapi dia tetap bisa tersandung. Bos Ian, kenapa tidak periksa barangnya dulu? Jangan terlalu cepat merayakan kemenangan. Tunggu sampai Lulu selesai memeriksanya. Semuanya lihat, kotak harta ini sudah jadi milik Bos Alan. Kotak ini gak cuma berharga 20 miliar, harganya gak ternilai. Anak kecil, kenapa bicara seperti itu? Kau mengira anak kecil sepertinya punya kemampuan. Gaharu ini tidak mungkin harganya tidak ternilai. Bos Ian, apa ada yang memberitahumu? Menyela orang lain saat berbicara, itu tindakannya kejam. Kau? Apa ini? Apa ini herbal legenda yang bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging? Rumput 7 warna? Apa mungkin? Bukannya herbal itu cuma legenda? Kalau Askop yang mengeluarkannya, itu pasti benar. Benar, itu rumput 7 warna. Aku ketua Askop generasi ke-13. Margaku Aziz. Jadi kakek sebenarnya ketua Askope. Aku tidak menyangka. Lulu punya koneksi dengan ketua Askop. Seperti yang dikatakan gadis kecil. Kotak harta itu benar terbuat dari gaharu berumur 20 tahun. Dari segi nilai itu biasa saja. Tapi dalam kotak itu, ia menumbuhkan rumput 7 warna. Rumput 7 warna ini yang harganya tidak ternilai. Rumput 7 warna memancarkan 7 warna cemerlang. Keberadaannya anugerah ilahi. Ditumbuhkan dalam kotak harta. Sangat sulit dipercaya. Hari ini benar-benar membuka mata. Gadis kecil ini luar biasa. Aku sudah menyuruhmu memeriksanya. Tapi cuma itu yang kau lihat. Sudah banyak uang yang kuhabiskan, tapi ini balasanmu. Sudah lama aku belajar farmakop, terbiasa dengan material obat. Tapi aku tidak bisa menebak kalau di dalam kotak itu ada rumput 7 warna yang tumbuh. Sampah tidak berguna. Sekarang perhatian dan bahan obat sudah mereka rebut. Bagaimana aku bisa kerja sama dengan Askop? Karena keluarga Feng yang memenangkan bahan obat-obatan. Dengan begitu keluarga Feng yang bisa bekerja sama dengan Askop. Tunggu Bos Alan, kalau kau mau menjualnya aku tawar 50 miliar. Aku tawar 80 miliar, aku tawar 90 miliar. 100 miliar. 120 miliar. 200 miliar. Tadinya berharga 20 miliar. Sekarang 200 miliar. Nilainya naik 10 kali lipat. Aku benar-benar rugi. 200 miliar dalam sekejap. Maaf, bahan obat ini milik Lulu. Aku tidak berhak membuat keputusan. Rumput 7 warna nggak untuk dijual. Maaf semuanya. Lulu kecil, karena kau memenangkan rumput 7 warna, bagaimana kalau bekerja sama denganku? Aku akan dengarkan Pak Papa. Rafki, di bawah grup Feng ada proyek riset farmasi baru. Kami berharap bergabung dengan Askop untuk jalankan riset bersama. Baiklah, dengan ini aku umumkan. Askop akan bekerja sama dengan grup Feng menjalankan riset farmasi. Dengan Askop terlibat langsung, grup Feng akan mencapai terobosan besar di bidang medis. Betul sekali. Putrinya mengesankan sekali. Bos Alan benar-benar beruntung. Kenapa kau mengikutiku? Bos Ian, lelangan belum berakhir. Aku masih bisa menawarkan bahan yang lebih berharga. Bodoh! Apa aku ke pelelangan untuk membeli bahan obat? Rumput 7 warna sudah diambil orang lain. Apa gunanya bahan lain untukku? Saat ini di mataku, kau itu cuma sampah. Brengsek, kau dipecat.
Kau tidak akan dapat uang. Bos Ian, ini jelas keputusanmu sendiri. Kenapa kau kejam sekali? Bukan berarti aku Ian kejam, tapi kau yang tidak berguna. Dengan anak kecil saja kau kalah. Anak kecil itu cuma beruntung, cuma kebetulan. Sampah. Beruntung apanya? Itu tidak lebih dari rencana sebelumnya. Apa maksudmu? Hasan, kalau kau bernyali, cari gadis kecil itu dan selesaikan masalah ini. Kakek, ternyata kamu ketua Askope. Jadi kenapa tadi kamu bilang kamu cuma karyawan? Iya, aku bukan anggota Askop. Itu benar. Lulu, ada yang mau kakek tanyakan padamu? Kakek, kamu mau tanya apa? Bosalan, boleh aku pinjam Lulu sebentar untuk bicara berdua? Tidak, Pak Rafki, Lulu masih kecil. Aku penjaganya. Aku tahu ikatan kalian sangat kuat, tapi ini menyangkut masalah pribadi Askop. Cuma bisa bicara dengan Lulu. Jangan cemas, Lulu kan anak baik. Dia pernah menolongku, dia aman denganku. Papa, jangan cemburu. Aku cuma mau ngobrol sebentar dengan kakek. Tidak apa-apa, ayah tidak cemburu. Cuma mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, Papa. Lulu anak hebat. Kakek nggak bisa mengalahkanku. Baiklah, Lulu. Ngobrollah dengan kakek. Ayah tunggu di luar. Oke. Lulu, bagaimana kau bisa tahu rumput 7 warna ada di kotak itu? Aku tahu sejak kecil. Aku memahami bahan obat kotak kayu gaharu dengan detail seperti itu. Pasti itu barang kerajaan. Kurasa itu Kau mencurigakan. tahu dari mana teknik farmasi ini? Mama mengajariku. Aku terlahir dengan kekuatan yang bisa melukai orang. Jadi Mama mengajariku cara Kekuatan mengobati orang. sucimu ini, kakek lihat sendiri. Nanti Mama akan menyerahkan urusan farmasinya kepadaku. Aku sudah belajar sendiri semua macam obat. Jenius. Kau memang jenius asli, Lulu. Kau lolos ujian dari kakek. Ujian, apa maksudmu? Lulu nggak paham. Askop mempunyai bahan pengobatan paling lengkap dan langka di dunia. Kami bisa membuatkanmu obat dan melindungimu. Jadi maukah kau masuk dan menjadi anggota Askop? Kalau mau, kau akan menjadi ketua Askop. Kalau masuk Askop, bakatmu bisa bebas dieksplorasi. Setiap hari kau bisa melakukan apapun dan masih bisa tinggal bersama ayah. Kalau Lulu mau, Lulu juga bisa ajak Mama tinggal bersama. Askop punya status tertinggi di dunia perobatan. Sebagai pewaris Askop, kau akan dihormati oleh semua orang, tidak akan dirundung. Jadi, Lulu, maukah kau masuk Askop? Bosalan, kami baru tahu kalau Pak Rafki sangat tertarik dengan perobatan Nona Lulu dan mau merekrutnya. Baiklah, tutup teleponnya. Baru saja aku bawa pulang Lulu. Bahagia pun belum sempat, tapi sudah ada yang mau merebutnya. Tidak, Aku tidak peduli Pak Rafki. Lulu tidak boleh dibawa kabur. Ayah, pasti kamu khawatir menungguku. Kalian membicarakan apa? Kakek Rafki mau aku ikut Askope. Apa kau mau? Lulu tidak mau. Sangat disayangkan. Papa, jangan cemburu. Aku sudah menolak. Lulu, tapi Askop itu kesempatan besar untukmu. Enggak, Lulu harus jalan sendiri. Lagi pula kalau latihannya selesai, Lulu masih harus kembali ke sekte. Kau harus pulang ke sekte. Jangan sedih. Sebelum aku pulang ke sekte, kita bisa menghabiskan waktu bersama. Tawaran dari kakek selalu terbuka. Kau bisa datang kapan saja. Bosalan, ada yang mau aku bicarakan dengan anak ini. Selama ini kau menjadi pendamping Yanli. Ada urusan apa dengan Lulu? Sejak kecil aku pelajari obat. Semua yang bertemu denganku bilang kalau aku jenius dalam obat-obatan. Tapi aku tidak tahu kalau di kotak kayu gaharu itu ada rumput 7 warna yang tumbuh. Jadi aku curiga dia yang diam-diam melakukan semuanya ini. Ayah, apa maksudnya? Selama ini kau sudah tahu ada rumput 7 warna di kotak itu. Dan kerjasama dengan Askop untuk menipu. Kau tahu kalau ini fitnah dan pencemaran nama baik Askop. Tidak peduli. Ayo berlomba denganku. Kalau kau menang, aku percaya kau tidak curang. Kalau tidak, ini tidak akan selesai. Aku paling jago dalam Lulu. berlomba. Papa jangan khawatir. Percaya Lulu, dia sudah pasti Membuat kalah. terus. Kita lihat sendiri nanti. Jadi karena itu, ku dengar ada yang gak mempercayai bakat anak ini lalu mengadakan lomba. Aku kaget setelah pelelangan. Ada yang berani ribut. Menurutmu siapa pemenangnya? Kedua pihak harus menutup mata dan mengidentifikasi obat yang cepat dan benar pemenangnya. Yang dipertaruhkan rumput 7 warna. Apa kalian sudah siap?
Siap? Mulai. Kaptik, Pinelia, akar Angelika, Voti, Kodonopsis, kuda laut. Gaharu, buah lima rasa. Anak ini terlalu pelan, lawannya sudah mengenali 8 obat sedangkan dia masih meraba-raba. Sepertinya kali ini dia akan kalah. Ayo. Ejio, Goji, hibiscus, terenggiling, akar isatis. siso. Dia masih seperempat. Lawannya sudah setengah. Anak ini pasti akan kalah. Bagaimana perlombaannya di luar? Lancar? Sepertinya Lulu akan kalah. Orang jenius itu hampir selesai. Semua orang bisa mengaku jenius, menyombongkan bakatnya, tanpa tahu ada yang lebih hebat dan lebih kuat. Apa Anda tidak ingin melihatnya? Gak usah, anak ini pasti akan kalah. Lawannya tinggal 3 obat lagi. Dia akan selesai mengenalinya. Lagi pula anak itu masih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan orang dewasa. Paus semerbak ini sulit dikenali, aku coba raba lagi. Leunka, Dia menyusul. Astaga, anak ini benar-benar gak boleh digampangkan. Tenang dan stabil, dia bisa menyusul. Sepertinya anak ini berkesempatan menang. Tali putri, rumput emas, Lotus salju, Koptis, akar cehu. Mereka menghabiskan waktu yang sama, bersamaan. Berarti mereka seri. Membosankan, buang-buang waktu kita saja. Tunggu dulu, nama obat herbalnya belum diverifikasi. Yang bisa mengenali obat terbanyak Kalau menang. begitu cepat konfirmasi. Kami semua menunggu. tangan papa berkeringat. Papa gugup ya. Sedikit. Sudah lama sejak ayah segugup ini. Jangan khawatir, Lulu akan menang. Anak ini, aku yakin kali ini dia akan menyerahkan rumput 7 warna itu padaku. Bapak di sebelah sini totalnya ada 30 obat. Waktu yang dipakai 3 menit 5 detik. Kamu bisa mengenali 29 herbal. Sebanyak itu, dia hampir menebak 30. Itu hebat. Tidak mungkin anak itu bisa mengalahkan skorku. Kalau kalah 2 saja, aku bisa menang. Lulu, menurutmu berapa tebakanmu yang benar? Tentu semuanya. Sombong sekali. Siapa yang mengajak bicara? Tunggu sampai hasilnya keluar. Kita lihat kau bisa bicara apa. Gimana dengan hasil anak itu? Cepat katakan. Iya, ayo cepat umumkan. Berhenti menunda-nunda waktu. Anak ini menghadapi 30 obat herbal dan mengidentifikasi semuanya dalam 3 menit 5 detik. Semua 30 obat benar. 30. Ini hebat. Dengan ini, kuumumkan kompetisi obat medis ini dimenangkan oleh dia. Kita menang. Lulu hebat. Terima kasih semua. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa benar semua? Ini tidak mungkin. Kau kalah. Kau harus minta maaf ke Lulu. Paman, aku sudah membuktikan diriku. Kamu nggak perlu minta maaf. Akui saja kalau kamu kalah. Kau? Kalian? Aku? Lulu, kau hebat. Maaf semuanya, ada dokter di sini. Di luar ada orang jatuh. Sepertinya pinggangnya sakit. Hei, Paman. Kamu nggak memukulnya kan? Aku tidak sengaja. Aku kaget tiba-tiba dia muncul. Kenapa dia? Sakit pinggang. Dia harus dibawa ke rumah sakit untuk didiagnosa. Setidaknya keseleo pinggul. Kalau tidak dia akan lumpuh. Apa? Lumpuh? Kau jangan pergi. Kau harus tanggung jawab. Minggir. Biar Lulu menolong ya. Dia cuma tahu soal obat. Memangnya dia bisa menyembuhkannya? Lulu lebih pintar dari yang kau kira. Cederanya nggak seserius itu, tapi dia keseleo. Aku bisa bantu menyembuhkan. Benarkah aku tidak lumpuh kan? Enggak. Aku bawa obat cedera buatanku. Bolehkah aku coba? Oh iya, silakan. Apa ini akan berhasil? Lulu, kau berkeringat. Biar aku bantu pijat.
Kamu nggak cukup kuat dan kamu nggak tahu tekniknya. Nanti malah jadi parah. Baiklah, aku mendampingi saja. Aku harus apa? Bantu aku ambilkan obat untuk cedera di panggung. Akan kubuatkan obat di sini. Baik, akan aku ambilkan. Dia mau menolongmu. Dia yang menabrak orang ini. Tentu dia bertanggung jawab. Sudah, kamu bisa jalan lagi. Tapi agar pulih, kamu harus istirahat 3 hari. Iya. Ini ajaib, tentu saja. Obat Lulu memang yang terbaik. Terima kasih dokter ajaib. Ini ada uang, tolong terima. Ini banyak sekali. Ambulansnya sudah datang. Segera pergi ke rumah sakit dan periksa agar kamu yakin. Baik, Uang ini banyak sekali. Lulu nggak bisa menghitungnya. kita hitung di rumah saja. Maafkan aku, memang kemampuanmu di atasku. Aku sombong. Maaf. Nggak apa, Paman. Kamu juga hebat. Terima kasih sudah membantuku. Aku akan pulang dan belajar dan mengevaluasi diri. Ayah, dia berterima kasih pada aku. Iya. Karena Luluku anak terhebat di dunia. Ayo, kita pulang. Apoteker berbakat katanya. Aku menyuruhnya cari masalah dan merebut balik rumput 7 warna. Sekarang malah dikalahkan oleh anak kecil. Alan sangat susah dikalahkan. Sekarang ditambah anak kecil. Ini merepotkan saja, menyusahkan. Halo, Paman. Halo, Bibi. Oh, halo Lulu. Halo Lulu. Halo, Lulu. Ada apa ini? Ada masalah di apotek, Feng. Bagaimana bisa grup Feng mengontrol kualitasnya? Orang ini pasti cuma cari masalah. Berhenti melakukan ini. Cepat berdiri. Aku tidak mau berdiri. Hah, Tapi obatku nggak ada hubungannya dengan Papa. aku tidak percaya bos Alan itu ayahmu. Obatmu itu obatnya. Aku kaget Nona Lulu bisa membuat obat. Tapi itu termasuk obat produksi ilegal dan sepertinya bos Alan terlibat. Mereka sudah menuntut. Ini sulit ditangani. Panggilkan bos Alan sekarang. Atau aku expose ini di online. Biar semua tahu. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan sekarang? Ada apa ini? Papa, Berani cari masalah di grup Feng. Kau harus tahu seberapa banyak orang melihat. Heh. Jadi kau CEO grup Feng. Baiklah, tapi hukum masih ada. Kalian memakai obat untuk melukaiku. Aku minta uang ganti rugi yang sepantasnya. Lulu sudah berniat baik. Dia takut obatnya berbahaya. Tidak mungkin. Aku punya bukti periksaku. Lihat. Pengacara grup Feng akan menghubungimu. Lulu, ayo. Aku tidak sangka grup Feng tidak cuma memproduksi obat ilegal, tapi juga tidak bertanggung jawab. Aku tuntut kalian semua. Hah. Ada apa? Kenapa kau sedih? Lulu sudah membantunya. Kenapa dia bilang seperti itu? Kadang-kadang orang jahat bisa pura-pura jadi orang baik. Lulu nggak paham. Halo Bosian, uangnya di sini. Cukup untukmu sembunyi seminggu. Baik, terima kasih Bosian. Aku jamin ini akan jadi rahasia selamanya dan aku akan hilang dari Surakarta. Lulu, kau harus percaya. Obatmu tidak berbahaya. Mereka membohongimu. Ayah akan menghukum mereka. Bos Alan, cepat lihat. Ada yang merilis berita menuduh grup Feng. Sahamnya jatuh pesat. Papa, ini kita. Sepertinya tidak cuma kecelakaan yang dipalsukan. Ini semua berencana. Alan, karena kau mau mencuri Askop, maka aku rusak sekalian saja. Dan bawa ayahmu ke masalah ini. Agar kalian berdua kesulitan. Kita lihat bisa apa kau. Grup Feng akan mengurus masalah ini. Sebagai tanda ketulusan Grup Feng, kerjasama antara Grup Feng dan Askop akan ditunda sementara.
Pak Rafki, lama tidak jumpa. Ah, kalau tidak salah, kau pemimpin grup Li, Ian Li, Bos Ian. Iya, Pak Rafki, kau masih ingat? Waktu itu aku tidak sopan. Sekarang aku meminta maaf dan mau diskusikan kerjasama dengan Askop. Grup Feng baru kerjasama dengan Askop, tapi proyeknya ditunda. Dan kau langsung ke sini. Ya mau bagaimana lagi? Ini cuma insting pengusaha. Meski kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka, di Surakarta ini kami termasuk salah satu grup terbaik. Soal Askop, selama kau mau kerjasama dengan kami akan mengerahkan sumber daya kami untuk mendukungmu. Kalau kerjasama, Pak Rafki, apapun yang kau butuhkan, grup Li bisa menyediakan. Akan kupikirkan lagi. Iya, aduh. Kenapa? Lulu kelihatan sedih. Lulu menyelamatkan orang, tapi dia difitnah. Dia mulai meragukan kehidupan. Siapa yang berani merundung Lulu? Kami akan jadi yang pertama menanganinya. Aku marah, Papa nggak mau aku ikut campur. Iya. Lulu, biar ayah yang menanganinya. Kau cukup temani guru saja dan belajar tinju dengannya. Biar ayah melindungimu. Baiklah, Lulu akan mendengarkan Papa. Pak Rafki, silahkan tanda tangan. Syaratnya sulit, dan kau setuju begitu saja. Bukannya ini demi kau, Pak Rafki. Bos Ian membuat perjanjian dengan Askop. Aku tidak diajak. Paman jahat ketemu lagi. Kau, dari mana kau tahu aku akan membuat perjanjian? Jangan buru-buru. Aku membawakanmu seseorang. Kau kira dia lari ke Surakarta dan tidak bisa kutemukan? Kau bicara apa? Siapa orang ini? Bos Ian, kau beritahu Bos Alan. Kau membayarku untuk merusuh. Hah? Kau berbohong. Aku tidak kenal denganmu. Bukan aku. Bos Ian tiba-tiba membayarku untuk mengganggu dokter kecil ini. Lalu dia juga memintaku menuduh grup Feng. Setelah itu dia menyuruhku untuk kabur. Aku punya buktinya. Jadi, obat Lulu tidak bermasalah. Itu benar, obat dokter kecil ini tidak apa-apa. Kalau dia tidak menyelamatkanku, dokter bilang aku bisa lumpuh sebulan. Aku tahu, obat Lulu harusnya bagus. Tidak mungkin. Jangan-jangan kalian bekerja sama menuduhku. Kau ini tidak jerah juga ya. Semua ini rekamanmu bekerja sama dengan media. Saksi dan bukti ada di sini. Masih mau mengelak? Kalian... Oh, tidak benar. Kalian sengaja mengumumkan proyeknya tertunda. Bos Ian ternyata memang pintar. Tapi sudah terlambat. Bos Ian, kontrak ini aku tidak jadi. Kau mempermainkanku. Lulu itu kandidat pemimpin dari Askop yang paling diprioritaskan. Tidak akan aku biarkan dia dituduh. Bos Ian, sejak berita itu muncul, kami sudah tahu caramu. Bos Alan, lihatlah. Ada berita palsu yang memfitnah grup Feng. Sahamnya turun dengan pesat. Ternyata ini bukan cuma kecelakaan palsu, tapi ini berencana. Askop sudah melacak penulis berita itu. Kakek, kenapa di sini? Lulu disakiti. Tentu kakek datang membantu. Terima kasih, kakek. Siapa penulisnya? Dari grup Li, Ian Li. Dia yang merundung kakek dan juga dia paman jahat yang berlomba untuk kotak itu. Mereka jadikan legalitas Lulu sebagai alasan. Tujuan aslinya memang grup Feng. Mereka manfaatkan kerusuhan ini. Bos Alan, perihal aula bela diri itu juga dimulai oleh Ian sendiri. Ian Li tidak tahan dengan kerjasama antara Askop, lalu menghentikannya, rilis berita palsu untuk memancing mereka. Lalu, buat mereka putus asa. Aku tahu ini namanya senjata makan Tuhan. Ayo, kita lakukan ini. Kau mempermainkanku dan membuatku bingung. Tidak akan aku biarkan kau hidup mudah. Kurang ajar, kau lagi yang mengganggu. Aduh. Bos Ian akan lepaskan aku. Paman jahat, Lulu punya kekuatan ini dan gak bisa melampiaskannya. Terima kasih ya. Alan, kurang ajar kau. Tidak akan aku biarkan kau. Iya. Pak Rafki,
Terima kasih sudah dibantu. Aku berterima kasih. Kalau butuh bantuan grup Feng, katakan saja. Ya, baik. Kakek, kali ini kamu sudah membantu Papa. Aku juga mau berterima kasih. Iya, aku berharap Lulu mau masuk grup Askop. Gak bisa, aku harus pulang ke sekte. Pak Alan, Askop akan menjalin lebih banyak hubungan di masa depan. Semoga sukses. Semoga sukses. Mereka mengikuti Mama Bebek dan bertanya Mama Bebek, apa kau melihat mamaku? Apakah kau tahu di mana dia? Terus Mama Bebek menjawab, Lulu, kenapa menangis? Kau tidak suka ceritanya ya? Papa, kecebongnya mencari Mama. Kalau nggak ketemu mereka sedih. Lalu kalau anakmu juga nggak ketemu kamu juga sedih. Ayah tidak ada waktu untuk sedih. Ayah harus cari kakakmu. Lalu di mana kakakku? Tidak apa-apa, ayah sudah mendapatkan jejaknya. Kalau kakak kembali, dia bisa tidur di kamarku. Lulu, jangan khawatir. Kalau ayah menemukan kakakmu, ayah akan menyiapkan kamar kembar untukmu dan kakakmu. Ayah akan memperlakukan kalian dengan adil. Papa, Lulu sayang Papa. Ayah juga sayang Lulu. Sekarang tidurlah. Bos Alan, foto wanita itu sudah dipulihkan. Ini terlihat seperti tulisan segel kecil, Margayuna. Benar, kami menemukan dari mana asal wanita itu. Katanya dia hidup di pegunungan. Setelah melahirkan, dia kembali ke pegunungan. Dia cuma turun untuk belanja sekali dalam setahun. Tidak heran dia sulit dicari. Apa ada kabar soal anakku? Dia tidak pernah muncul, tidak ada yang melihatnya. Tapi katanya anak itu agak unik. Kenapa dia unik? Apa dia disabilitas? Kurang tahu, kami akan cari informasi. Baiklah. Kalau ada kabar soal anakku, segera beritahu aku. Lulu, setelah kakakmu ketemu, maka keluarga ini akan lengkap. Apa kakakku akan segera pulang? Dia beruntung sekali, Papa selalu memikirkannya. Di mana Papa asliku? Apa dia juga mencariku? Mama, aku merindukanmu. Meski Lulu kusuruh turun gunung untuk latihan, sebenarnya aku sangat merindukannya. Tanpa kecerewetannya dan kenakalannya, rasanya agak aneh. Aku penasaran gimana kabarnya. Apa dia menemukan ayahnya? Mama, sudah malam, kamu masih bangun? Aku sudah meramal. Aku tahu Lulu memikirkanku. Jadi Mama telepon, gimana latihanmu? Mama, ku kasih tahu, Papa miskinku ternyata CEO besar. Sekarang aku tidur di kasur 2 meter, nyaman sekali. Papa sudah kubantu mendapat proyek baru. Kakek Rafki memintaku ikut ke Askope. Banyak yang suka Lulu. Tentu saja, Lulu itu anak penurut. Siapa yang gak suka? Kamu sudah menemukan papa aslimu? Belum. Lulu sudah punya papa dan gak mau papa asli lagi. Sepertinya papa murahmu ini sangat menyayangimu ya. Mama, papa punya anak yang hilang dan akan segera kembali. Harusnya Lulu senang, tapi aku gak pernah lihat kamu khawatir sekali. Ada apa? Papa harus menyayangi anaknya, itu natural. Tapi Lulu masih sedih. Mama, hatiku rasanya hancur. Perasaan ini namanya iri, ini wajar, ini bagian dari latihan. Lulu gak mau tahu hasilnya. Mama sarankan sebelum saudaramu pulang, kamu tinggalkan papa dan pulanglah. Tapi aku gak mau meninggalkan papa. Mau di sini atau pergi terserah kamu. Ibu sudah mengantuk. Duluan ya, dadah. Dadah. " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 "
Kenapa hati Lulu masih gelisah ya? Apa cuma kalau ninggalin papa hatiku bisa tenang? Lulu, mikirin apa? Lulu mikir, Lulu, sebentar ya. Halo. Bos Alan, ada berita soal Nona, tolong ke kantor sekarang. Baiklah, aku berangkat sekarang. Lulu, bagaimana tadi? gak apa kok pa, pergi aja ke kantor sekarang, mencari kakak lebih penting. Sekte Awan, di sana ibu dan anaknya tinggal. Lokasinya jauh di gunung, sangat terpencil, seperti tempat kultivasi. Orang-orang kita sudah bergerak, mereka akan membawanya kembali. Serahkan langsung kepadaku. Siap, Bos Alan. Oh iya, berkat Nona Lulu, kerjasama Askop dan grup Feng sudah dimulai. Eksperimen baru dimulai, tapi sudah ada hasil. Cuma apa? Mereka mengundang Nona Lulu untuk berkunjung ke Askop. Tanya Lulu soal itu, kalau dia mau, biarkan dia pergi. Kirim orang buat menjaganya. Nona Lulu punya kekuatan. Orang biasa bukan tandingannya. Token giok ini marga Lulu juga Yuna. Semoga hasilnya cepat keluar. Tenang saja, Bos Alan, kami akan menyelesaikannya. Sudah kuduga. Kenapa Alan sangat peduli pada gadis kecil itu? Jadi dia anak yang diadopsinya. Mereka bahkan ke rumah sakit untuk tes DNA. Bos Yan, hasil tes DNA-nya sudah keluar. Alan dan Lulu, kalian berani mempermalukanku. Akan kubuat kalian berpisah selamanya. Hasil ini aku bawa. Langkah selanjutnya, tahu kan? Aku tahu. Sepertinya aku memang keliru. Ibu benar, suatu hari aku akan kembali ke sekte. Sebelum kakak kembali, pergi memang pilihan terbaik. Papa, Lulu mau ngomong. Ayah agak lelah. Kita ngobrol besok ya. Oke. Walaupun Lulu bukan anak kandungku, tapi dia tetap jadi anakku. Gimana? Apa keputusanmu? Kapan kembali ke sekte? Aku belum bilang papa. Kamu nggak tega ya? Kamu nggak sanggup? Papa kerja keras banget, Lulu nggak mau merepotkan. Ibu tiba-tiba tertarik sama ayahmu itu? Apa dia ada di situ sekarang? Dia sudah kerja dari pagi. Oke, sayang sekali. Lulu, aku tunggu kabarmu ya. Ibu akan menjemputmu. Orang yang dikirim ke hutan gunung untuk mencari sekte Awan, semua dipukuli tanpa alasan. Mereka luka cukup parah. Siapa pelakunya? Mereka tidak lihat apapun. Aku curiga wanita itu. Kami tahu namanya adalah Lani. Marganya Yuna. Dan dia jago bela diri. Wanita ini mirip dengan Nona Lulu. Apa mungkin Nona Lulu itu anak kandungmu, Bos Alan? Aku sudah tes, dan bukan. Sayang sekali ya. Besok aku sendiri yang akan temui Lani. Baik, Bos Alan. Kakek, Lulu, kenapa kau di sini? Kakek Rafki, aku mau membuat salep buat kondisi tubuh papa. Kakek bisa membantuku? Tentu saja bisa. Di mana Bos Alan? Kenapa tidak ikut? Ini kejutan buat papa. Kakek bisa jaga rahasia kan?
Besok aku balik ke sekte. Lulu mau kasih hadiah buat papa. Kalau papa kangen Lulu, papa bisa lihat ini. Hah, papa, Lulu sudah pulang. Aku takut pamit langsung. Biar hadiah ini yang temani papa. Selamat tinggal, pa. Mama, aku balik sekte hari ini. Bos Alan, ini tempatnya. Jalan terus sampai ke kuil gunung sekitar setengah jam, lalu sampai masuk hutan gunung. Beritahu semua untuk hati-hati. Jangan sampai terjebak lagi. Katanya mau jemput aku di kuil gunung. Di mana, Mama? Aduh, gak ada sinyal. Bos Alan, ini kuil gunung. Sebentar lagi kita masuk ke hutan. Kita istirahat dulu. Bos Alan, semuanya sudah siap untuk jalan lagi. Baiklah, hati-hati jangan sampai terpisah. Bukannya Lulu harusnya nunggu di sini? Token gioknya ada, tapi orangnya nggak ada. Pasti terjadi sesuatu. Kenapa aku di sini? Jangan berisik. Di sini tidak ada yang bisa mendengarmu. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Apa yang kamu lakukan? Ini serbuk pelemah yang susah payah aku dapat. Sekarang, ayo kita lihat bagaimana kau bisa lari dari genggamanku. Kamu mau ngapain? Alan membuat hidupku tidak tenang. Jadi aku akan membalasnya. Jangan sombong, papaku akan menjemputku. Itu kalau dia berhasil menemukanmu. Hah? Ini hutan gunung yang gelap. Aku tidak yakin papamu bisa tahu. Hah? Mama pernah bilang kalau segala hal di hidup ini kultivasi. Aku harus selamatkan diri sendiri. Aku gak bisa nangis. Jadi gini rasanya lemah, berat banget. Aku gak percaya, gak ada yang bisa Lulu dorong. Bos Alan, sekte awan kosong. Ibu dan anak itu mungkin lagi pergi. Dulu banyak orang kita terluka karenanya. Kali ini mereka bisa mudah masuk. Tapi tidak ketemu siapapun. Apa mereka tahu kita datang dan kabur? Tidak. Barang mereka tidak ada yang dikemas. Kalau Nona memang ada di sini, pasti ketemu. Suruh semuanya cari. Aku sebentar lagi keluar. Alan, Lulu kasih kamu hadiah. Katanya dia balik ke rumah. Apa? Lulu pergi? Dasar bocah, kamu buat Lulu sedih ya. Dia pergi dari rumah. Awas kamu ya, kalau kamu gak bawa Lulu kembali, jangan berani balik ke keluarga Feng. Tidur aja di jalan. Irwan, Lulu menghilang. Halo?
Bos Alan, waktu merapikan data aku melihat hasil tes DNA-mu bermasalah. Kenapa? Ada tanda pemalsuan di hasilnya. Aku sudah tes ulang. Hasilnya menunjukkan kalau Lulu anak kandungmu. Jadi anak kandungku sudah bersama aku selama ini. Nona Lulu sungguh anak kandung. Tapi Nona Lulu sekarang menghilang. Lulu bilang dia mau pulang, tapi dia tidak ada di Sekte Awan. Apa dia aman? Bos Alan, jangan panik. Nona Lulu itu kuat. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Semuanya berpencar untuk mencari. Siap. Bocah. Kekuatanmu sudah hilang. Masih berpikir bisa kabur? Mama, Papa, kakek, kalian di mana? Kau cuma bisa menangis. Sekarang juga aku akan membuatmu tidak bisa menangis. Bocah nakal. Ingat tidak pada saat di arena kau sombong sekali? Kau berani mempermalukanku. Sekarang kau dapat balasannya. Kamu pakai trik curang. Kalau berani, tunggu sampai kekuatanku balik. Kau pikir aku bodoh? Siapa yang bisa lawan kekuatanmu? Tidak usah cerewet. Cepat lumpuhkan dia. Berikan racun biar dia jadi bodoh. Ayo cepat sana. Aku tunggu di luar. Jangan mendekat. Jangan. Bocah nakal, jangan lari. Tangkap dia. Surya, serbuk lama macam apa itu? Sudah kadaluarsa ya? Kenapa larinya kencang sekali? Mustahil, kekuatannya sudah hilang. Harusnya bisa kita kejar. Untungnya dulu aku suka main di gunung, jadi aku tahu jalannya. Kalau enggak, aku bisa ketangkap. Di sana, ayo cepat, tangkap dia. Anak nakal. Kau licin kayak belut. Susah ditangkap. Kau pikir kau bisa kabur dari kami? Aku kasih tahu ya. Mamaku itu ketua Sekte Awan. Dia bakal selamatkan aku. Sekte Awan? Omong kosong. Dia pasti cuma menggertak. Aku saja berani dengan ayahnya. Kenapa takut dengan ibunya? Cepat tangkap dia, biar tidak ada masalah lagi. Lulu! Lulu! Kau di mana? Bos Alan. Ada 3 orang dekat sini. Salah satunya anak kecil. Bisa jadi itu Nona Lulu. Kumpulkan semuanya. Kita ke sana sekarang. Iya, ayo. Jejak kaki ini, Lulu pasti kehilangan kekuatannya. Kalau dari arahnya, dia masih di sekitar sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lulu, kau tidak apa-apa? Papa. Kalian ini siapa? Beraninya mengganggu Lulu. Dan kau juga siapa? Aku ibunya Lulu dan ketua Sekte Awan. Ian, dulu masalah bisnis, caramu itu licik. Sekarang kau berani menyentuh Lulu. Jangan salahkan kalau aku tidak kasih ampun. Alan, jangan sombong kau. Ayo. Irwan, cepat kau urus mereka. Tenang, Bos Alan.
Biar sampai seluruh gunung pun akan aku tangkap. Ayo. Lulu, kamu gak apa? Akhirnya Mama datang. Lulu ditangkap orang jahat. Kekuatanku hilang dan hampir mati. Ya ampun, yang penting ibu sudah datang, ya? Mama, aku mau kenalin seseorang. Ini papa yang baru aku temukan. Jadi sungguh kau. Kamu kenal aku? 6 tahun lalu, di hotel, tidak tahu siapa, tiba-tiba masuk kamar orang lain. Kamu gak asing apa aku masuk kamarmu? Kau sungguh lupa semuanya. Mama, papa, kalian ngomongin apa? Lulu, dia beneran ayahmu. Kita benar ayah dan anak kandung. Kamu beneran papaku? Dia beneran papamu. Hebat banget. Jadi papa beneran papaku yang asli. Anak yang papa cari selama ini itu aku. Lulu, satu-satunya anak ayah. Dan satu-satunya cucu keluarga Feng. Siapa sangka kita memang satu keluarga. Mama, selama turun gunung aku belajar banyak hal loh. Membela yang lemah, jual obat biar dapat uang, bahkan temukan papa asliku. Apa artinya aku berhasil? Lulu, kamu hebat. Ibu bangga padamu. Yeay, akhirnya kita bertiga bersatu kembali. Lulu, kau kembali. Iya, kakek Rafki, mama dan papa selamatkan aku. Bulani, Anda... Sudah 6 tahun, bagaimana kabarmu? Pak Rafki, jangan sungkan, lupakan saja adat lama itu. Baiklah. Jadi Lulu beneran anak Bulani. Pantas dia berbakat. Mama tahu kakek Rafki juga. Ibumu ini penyelamatku. Jangan berlebihan. Dulu pas latihan, ibu bertemu Pak Rafki. Ini semua takdir. Lulu, ini obat penawar serbuk pelemah. Ambillah, kau akan pulih kembali. Wosian, kenapa kita ke sini? Tempat yang paling bahaya itu yang paling aman. Sekarang cuma Lulu, bocah yang bisa membantu kita kabur. Kekuatan Lulu belum kembali. Lulu, tidak masalah. Pelan-pelan. Jangan bergerak, gerak sedikit dia terluka. Aku mengawasimu. Selangkah saja, belati di tangannya akan bergerak. Ian, apa maumu sebenarnya? Kalau kau seperti ini, mau sampai ujung dunia pun, polisi akan menangkapmu. Terserah, aku harus pergi sekarang. Ngapain urusin dia? Berhenti. Aku biarkan kalian pergi. Aku pastikan kau membusuk di penjara. Asal kami bisa kabur, bocah ini akan aman tanpa terluka sedikit pun. Diamlah, kau akan bebas kalau ayahmu bebaskan kami. Belum semua, tapi sudah cukup untuk hajar kalian. Lulu, ternyata kita masih kompak. Lulu, kekuatanmu Papa, kakek Rafki, kekuatanku sudah pulih. Itu bagus. Obat kakek datang tepat waktu. Lulu, jangan pernah lakukan hal berbahaya lagi. Kau membuat ayah takut. Dasar penakut. Untung Lulu mirip aku. Papa, walau papa penakut, Lulu nggak masalah kok. Mama juga nggak keberatan. Kata siapa? Aku keberatan. Kalau tidak salah, kau tidak bilang itu 6 tahun lalu. Hah? Diam deh. Cepat, beresin mereka berdua. Jangan kotori sekte awanku. Iya. Lulu. Lulu. Kau tidak apa-apa? Lulu, ibu panggilkan dokter ya. Semua tanda vitalnya aman. Dia cuma butuh istirahat. Iya ya. Jangan sampai lukanya kena air. Terima kasih dokter, maaf merepotkan. Lulu, ada apa? Kamu gak jadi bodoh habis disuntik kan? Mama, kenapa mama kelihatan lebih tua? Dasar anak kecil, ibu begadang setiap hari buat rawat kamu. Makasih mama, makasih papa.
Lulu, kamu lapar gak? Mau makan apa? Aku mau makan masakan nenek. Aduh, Lulu beruntung soal makanan. Nenek sudah bawakan ini. Nenek, Lulu, akhirnya kamu sadar. Kamu membuat nenek khawatir. jangan menangis. Lulu akan makan dengan baik dan cepat sembuh. Asal Lulu mau makan, nenek akan terus masakin Lulu. Mama, Papa, ayo makan bersama. Kakek Rafki di sini. Lulu, melihatmu sehat kakek ikut senang. Biar kau tidak bosan, kakek bawakan banyak tanaman obat. Mainlah sendiri, ya. Makasih kakek. Lulu, apa rencanamu setelah ini? Gabung Askop ya? Aku pikir nanti. Bos Alan, ada beberapa pekerjaan yang mau aku diskusikan. Bisa bicara berdua. Papa, kakek, kalian bicaralah dulu, Mama akan menjagaku. Ayo. Mama, pas aku sembuh, apa kita akan kembali ke Sekte Awan? Iya, kita sudah lama pergi, waktunya pulang. Lulu, apa kamu mau masuk Askope? Lulu itu anggota Sekte Awan, masa aku gabung Askope? Karena kamu kangen ayah dan mau tinggal sama dia, iya kan? Kok Mama tahu? Aku ini ibumu, pikiranmu sudah terbaca, aku bisa melihatnya. Lulu, meski kamu gabung Askope, kamu tetap anggota Sekte Awan. Mama setuju. Kenapa nggak setuju? Kamu anakku satu-satunya. Makasih Mama. Lulu, karena Askope berani mengambil anakku, kamu bisa buat mereka masuk Sekte Awan. Di generasi kita, Sekte Awan cuma ada kita berdua. Kita harus punya murid. Serahkan padaku. Baiklah, kita sudah lama di sini. Ibu harus balik sekarang. Kamu istirahatlah dan habiskan waktumu sama ayah. Mama, bisakah kamu tinggal sebentar? Hidup di sini nggak cocok buat ibu. Ini sudah takdir ibu. Sering-seringlah jenguk ibu ya. Jangan lupakan misimu. Lulu, di mana ibumu? Mama, kembali ke Sekte Awan. Papa, Mama setuju kalau aku bergabung ke Askope bersama Papa dan tinggal di sini. Lulu, ayah janji akan memberikan kehidupan terbaik untukmu.